Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait mekanisme toksisitas alkohol ya. Mohon maaf ini lagi suaranya agak serak ya karena lagi gak enak badannya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya terkait apa itu alkohol ya, aturan-aturan ya terkait alkohol ya, metabolisme alkohol ya dan dampak kesehatan bagi tubuh ya. Sebenarnya ya untuk alkohol ini ya, kalau pada masyarakat umum ya, itu masyarakat biasa mengenal kata alkohol itu identik dengan kata minuman keras ya, yang biasanya dijual di pasaran ya. Namun sebenarnya ya istilah dari alkohol itu sebenarnya itu adalah senyawa ya, kimia ya, dengan struktur gugus hidroksil ya, OH ya, yang berikatan pada atom karbon ya. Jadi yang paling sering dikenal ya maupun dikonsumsi itu biasanya adalah etanol ya, dengan rumus kimia itu C2H5OH ya. Jadi etanol itu adalah komponen ya utama yang ada dalam alkohol itu ya. Selain alkohol juga ya, selain dari etanol ini ada juga beberapa jenis alkohol ya yang biasa digunakan untuk kepentingan kesehatan ataupun medis ya, yang biasanya digunakan sebagai antiseptik ya, biasanya juga untuk membersihkan luka ya, seperti isopropanol ya, C3H7OH ya. Namun menurut ya peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia ya, nomor 12 tahun 2016 ya, jadi di sini alkohol itu digolongkan menjadi 3 ya. Ada golongan A dengan kadar etanol itu 0-5%, golongan B dengan kadar etanol itu 5-20%, dan golongan C itu kadar etanol 20% sampai 55% ya. Jadi dalam aturan ini disebutkan bahwa minuman beralkohol itu adalah minuman yang mengandung etil alkohol ya ataupun etanol ya, yang diproses dari bahan hasil pertanian ya, mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi ya, ataupun fermentasi tanpa destilasi. Terus minuman beralkohol yang tradisional ya, itu disebutkan bahwa minuman beralkohol ya adalah yang minuman yang dibuat secara beralkohol yang dibuat secara tradisional ya, telah dilakukan oleh turun-temurun, dikemas dengan sederhana ya, pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu dan biasanya digunakan untuk adat istiadat ya, upacara ataupun upacara keagamaan ya. Sedangkan metanol ini disebutkan sebagai metil alkohol ya, dengan rumus kimia CH3OH ya, yang biasanya digunakan sebagai pelarut ya, pengekstraksi atau bersifat dan sifatnya toksik bagi manusia ya. Sedangkan terkait kategori pangan ya, ada definisi dan standar mutunya ya. Jadi di sini disebutkan bahwa minuman yang mengandung etanol ya dengan hasil proses fermentasi yes ya, jamur ya, hamir ya, terhadap bahan baku utama ya,
Dan di sini ada hops ya dan air yang memberikan aroma, rasa dan sifat khas ya, yang dapat ditambahkan ya bahan pangan lain seperti gula, tapioka ya maupun lainnya. Ini untuk bir ya. Kadar etanolnya itu 0,5 hingga 8% ya. Untuk kadar metanolnya tidak lebih dari 0,01% ya. Sedangkan untuk bir hitam ini disebutkan sebagai minuman hasil fermentasi hamir ya, yang mengapung ya dari mal dan biji barley ya, dengan aroma yang hops yang kuat ya, dengan warna hitam kecoklatan ataupun tanpa bahan lain. Kadar metanolnya itu 2% hingga 8% ya. Untuk kadar metanolnya ya tidak lebih dari 0,01% ya. Terus ada anggur ya, fermentasi lumatan buah apel ya, yang berasal dari sari buah apel dengan kadar etanol tidak lebih dari 8,5% ya. Untuk kadar metanolnya itu tidak lebih dari 0,01% ya. Selanjutnya ya, jadi etanol itu ada yang terdapat dalam buah-buah ya, namun jumlahnya sedikit ya. Sedangkan untuk minuman beralkohol itu mengandung etanol yang dengan konsentrasi yang lebih besar ya, jadi konsentrasinya lebih tinggi ya. Terus untuk kandungan etanol itu biasanya satuannya adalah persen ya, dari bagian volume ya. Jadi satu botol bir ya atau 0,5 liter dengan 4% alkohol itu biasanya mengandung 20 ml etanol ya, yang setara dengan 16 gram etanol ya. Satu botol anggur ya itu sama dengan 0,7 liter ya, dengan 10% alkohol, jadi mengandung 70 ml etanol ya, yang setara dengan 55 gram etanol. Jadi untuk proses absorpsinya ya, jadi etanol ini diserap ya cepat melalui difusi ya. Difusi ya, jadi kadar etanol maksimum itu di dalam darah ya sudah tercapai dalam waktu 60-90 menit setelah meminum alkohol ya. Jadi faktor yang bisa mempercepat penyerapan etanol di dalam tubuh ya, ada jika lambungnya kosong ya, itu kan penyerapannya lebih cepat ya dibanding lambungnya itu misalnya sesudah makan ya, jadi ada isi perut ya, lambungnya isinya ada isi lambung yang itu otomatis bisa menghambat ya kalau misalnya misalnya sehabis makan ya, itu otomatis kalau ada makanan di lambung itu bisa memperlambat penyerapan dari etanol ini ya. Minuman yang panas ya, jadi akan lebih mudah ya penyerapannya kalau minumannya panas dibanding yang dingin ya. Terus adanya gula maupun karbohidrat ya. Terus untuk faktor yang menghambat penyerapan etanol adalah makanan berserat ya, yang sukar dicerna. Kalau makanannya berserat itu akan menghambat ya proses penyerapan dari alkohol itu ya. Ya, terkait distribusi etanol di dalam tubuh ya. Jadi di dalam tubuh ya, dalam organisme itu sebenarnya etanol ini sangat cepat ya untuk proses distribusinya ya. Nah, jaringan yang baik menerima etanol adalah otot dan otak ya.
Sedangkan jaringan yang sedikit menerima etanol itu adalah jaringan lemak dan tulang ya. Jadi ya 70% ya dari tubuh itu siap tersedia sebagai ruang distribusi dari penyebaran atau uh, distribusi bagi etanol ini ya. Jadi terkait dari etanol ini ya. Ini toksisitas alkohol itu merujuk pada potensi alkohol ya untuk menyebabkan keracunan atau dampak buruk pada manusia ya. Jadi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi toksisitas alkohol sebenarnya ada beberapa ya, bisa dilihat dari jenis alkoholnya ya, dosis ya, berapa banyak yang dikonsumsi, frekuensi penggunaannya ya, pengulangan dari mengkonsumsi alkohol ini, dan bagaimana kondisi kesehatan dari masing-masing individu ya. Jadi itu ada beberapa faktor juga ya yang mempengaruhi dari toksisitas alkohol itu ya. Sebenarnya untuk jenis dari alkohol ini ya, jadi ada dilihat dari toksisitas beberapa jenis alkohol ya. Jadi ada etanol, metanol ya, dan isopropanol itu adalah jenis alkohol yang sering menyebabkan toksik ya. Sebenarnya untuk metanol itu apabila dikonsumsi ya bisa menyebabkan ya keracunan yang fatal ya, karena metabolitnya itu ya antara formaldehida dan asam format itu sangat racun ya. Kalau isopropil itu biasanya digunakan sebagai antiseptik ya. Sebenarnya sangat beracun juga ya untuk isopropanol ini ya. Jika tertelan ya atau melalui oral ya, karena akan menyebabkan depresi sistem saraf pusat ya, ataupun terjadi asidosis metabolik ya. Sedangkan kalau untuk etanol ya ini adalah paling banyak ditemukan pada minuman keras ya, dan biasanya tergantung dari jenis minuman itu ya, entah itu bir ya maupun yang lainnya ya. Dan apabila ya etanol itu masuk ke dalam tubuh ya, entah itu sengaja maupun tidak disengaja, itu menimbulkan efek toksik yang tinggi ya. Jadi efek toksiknya itu tinggi ya. Dan sebenarnya untuk kandungan etanol yang masuk dalam tubuh itu dapat merusak ya mukosa dari lambung, dan itu penyebab utama ya yang menyebabkan terjadinya gastritis ya. Sekarang kita lanjut ya. Nih ya. Jadi di sini ada 10 dampak negatif ya alkohol bagi kesehatan ya. Mungkin terkait dampak kalian juga bisa searching info dari Kementerian Kesehatan juga ya. Dampak kesehatan apa saja ya yang ditimbulkan oleh alkohol ini ya. Ya, menyebabkan kerusakan saraf ya, sudah otomatis ya, karena kita tahu tadi bahwa itu paling cepat terserap ke otot dan otak ya. Gangguan jantung ya, ini gangguan sistem metabolisme tubuh ya, bisa merusak gangguan sistem reproduksi ya. Karena kita tahu ya alkohol itu memiliki efek toksik ya, ataupun istilah toksisitas ya. Bisa menurunkan kecerdasan ya, terus menyebabkan adanya gangguan hati ya, bisa menimbulkan sebagai obesitas ya, peningkatan darah ya,
menyebabkan tekanan darah tinggi ya, menyebabkan ketidaknyamanan dalam tubuh karena kan mual, pusing ya, mabuk ya dengan alkohol ini ya, dan bisa memperpendek usia seseorang ya. Kalau masalah aja sebenarnya kan memang sudah ditentukan ya, tapi kan ada beberapa faktor-faktor risiko ya yang bisa menimbulkan suatu penyakit ya, dan kita tahu ya antara apa penyakit ya, ada beberapa faktor risiko ya, salah satunya ini alkohol juga ya bisa menjadi faktor risiko ya, atau mempermudah penyakit-penyakit lain ya masuk ke dalam tubuh, karena kan saya tidak langsung kalau kita konsumsi yang bersifat toksik atau racun otomatis akan menurunkan sistem imun tubuh ya. Kalau sistem imun tubuh maka kita akan rentan terhadap penyakit ya. Terus tempat utama untuk pemecahan etanol itu adalah di hati ya. Jadi di dalam hati itu etanol didehidrasi ya menjadi asetaldehida ya dengan bantuan alkohol ya. Jadi di dalam hati itu etanol didehidrasi ya menjadi asetaldehida ya dengan bantuan alkohol dehidrogenase ya. Ini adalah enzim ya, alkohol dehidrogenase, dan selanjutnya diubah menjadi asetat ya oleh aldehid dehidrogenase ya. Jadi ada bantuan ya dari enzim ini ya, antara alkohol dehidrogenase dan aldehid dehidrogenase ya. Terus asetat itu diubah menjadi asetil CoA ya dengan bantuan asetat CoA ligase ya, jadi akan membentuk ATP ya. Selanjutnya dari asetil ini ya ada sambungan ya, ada sambungan ke metabolit intermedier ya. Jadi di samping alkohol dehidrogenase ya, yang ada pada sitoplasma itu katalase dan suatu alkohol oksidase mikrosom ya, yang dapat diinduksi juga akan menjadi pembantu ya dalam pemecahan etanol ini. Jadi etanol ini diserap ya di saluran cerna ya, terutama di lambung ya dan usus kecil ya. Jadi adanya konsumsi etanol kronis ya yang masuk dalam pencernaan itu bisa menyebabkan perubahan lokal ya. Jadi akan meningkatkan permeabilitas usus ya, dan bisa mendorong pertumbuhan bakteri komensal usus ya, yang dapat meningkatkan lipopolisakarida dalam sirkulasi ya. Jadi lipopolisakarida ini yang biasanya ditemukan pada bakteri ya. Jadi bakteri juga dapat masuk dalam sirkulasi itu ya. Jadi akan tumbuh bakteri ya, dan biasanya identiknya itu dilihat dari lipopolisakaridanya ya. Jadi etanol ini diserap di vena portal ya dan mengalir ke pembuluh darah ya, seperti polisakarida piper ya. Jadi akibat dari konsumsi etanol ya atau alkohol yang berlebihan itu akan berpindah ke sel hati ya. Terus apa efek lipopolisakarida ya yang berpindah ke hati? Jadi di sini kita bercerita terkait peradangan ya ataupun inflamasi hati ya, yang bisa menjadi pemicu ya fibrosis, sirosis ya, atau kanker hati pada pengkonsumsi alkohol ya. Ini
Seperti ini kita bercerita terkait imunologinya ya, jadi peradangan ataupun inflamasi. Jadi liposakarida ya, kan dikenal oleh sel-sel hati ya, melalui reseptor sel imun TLR ya. Ketika sel kupra ini mengenali liposakarida ya, dia mulai membuat sitokin ya, seperti TNF alpha, L1, L6, dan L12 ya. Jadi sitokin ini memiliki banyak efek ya. Jadi salah satunya itu merekrut ya lebih banyak, jadi merekrut lebih banyak sel darah putih seperti makrofag ya ke area. Jadi ceritanya ini memanggil ya sel-sel darah putih ya, yaitu makrofag ya ke area ya. Nah, sehingga makrofag itu dapat meningkatkan respon imunnya. Jadi respon imun inflamasi ya. Jadi sitokin juga ini bisa merangsang ya sel stellata hati ya, jadi menjadi aktif ya untuk mengeluarkan atau mensekresikan ya IL-8 ya, agen kemotaktik ya, yang juga efektif ya untuk memegang neutrofil ya, yang bersirkulasi dalam darah ya, dalam jaringan yang selanjutnya akan meningkatkan respon inflamasi ya. Jadi ada beberapa interleukin ya yang dipanggil ya atau direkrut ya untuk meningkatkan respon dari inflamasi ini ya. Terus ya terkait dari infiltrasi neutrofil ya atau makrofag ya. Jadi bersamaan dengan aktivitas sel stellata hati ya, itu bisa menyebabkan peradangan ya. Terus vibrasi sel ya yang tertunda, dan ketika diaktifkan bisa menjadi situs myofiber ya yang memproduksi banyak kolagen ya. Ini adalah penyebab dari fibrosis ya, dan akhirnya menjadi sirosis hati. Jadi awalnya itu terjadi kerusakan hati dulu ya. Nah, setelah itu akan terjadi fibrosis ya, dan akhirnya menjadi kanker maupun sirosis hati ya, itu pada pengkonsumsi alkohol. Ini adalah proses singkatnya saja ya, sampai terjadi sirosis hati pada penderita atau pengonsumsi alkohol ya. Ya. Terus disebutkan ya, apakah konsumsi alkohol ya yang berlebihan itu bisa menyebabkan hiperglikemia ya? Apakah bisa ya konsumsi berlebihan itu menyebabkan hiperglikemia ya? Jadi sebenarnya di sini ya, etanol itu menghambat ya reaksi glikolisis ya, di pemecahan ya. Glukosa terganggu ya. Glikolisis itu kan perobakan ya dari glikogen ya jadi glukosa atau pemecahan glukosa ya. Jadi ada hambatan di sini, ada gangguan ya karena meningkatnya ya NADH ya, sehingga dapat menghambat ya konversi atau perubahan dari asam pirufat ya, dan bisa menyebabkan hiperglikemi ya. Namun sebenarnya ya asupan etanol yang tidak berlebihan ya, kalau tidak berlebihan bisa menyebabkan orang yang tidak lapar ya, sehingga bisa menyebabkan hipoglikemi ya. Kalau misalnya tidak berlebihan ya malah terjadi penurunan glukosa ya, karena orang tidak makan ya, jadi asupan glukosanya itu menjadi rendah ya. Kalau glukosa itu tersimpan di dalam hati, itu disebabkan disebut sebagai glikogen ya. Ya, kalau misalnya tidak terjadi pemecahan glikogen ya tadi yang saya sebutkan ya, jadi glikolisis itu perombakan ya dari glikogen menjadi glukosa yang disebut glikolisis ya. Jadi kalau glikogen yang tidak dipecah ya itu menyebabkan terjadinya hiperglikemia ya.
Jadi asupan etanol yang berlebihan ya, jadi tidak hanya efeknya itu pada organ hati ya, tapi juga mempengaruhi sistem saraf ya. Jadi ini bisa terjadi ya akibat kekurangan dari vitamin B1 ya, atau tiamin ya. Jadi diakibatkan ya, alkohol ini akan menghambat penyerapan vitamin B1 dalam tubuh ya. Terus kekurangan tiamin juga bisa menyebabkan ya sindrom Wernicke-Korsakoff ya, atau Wernicke-Korsakoff syndrome disingkat sebagai WKS ya, atau terjadi gangguan pada otak ya. Jadi sebenarnya gangguan ini merupakan kombinasi dari penyakit Wernicke dan sindrom Korsakoff ya. Jadi sebenarnya tiamin ini ya fungsinya membantu otak ya dan sistem saraf ya, mengubah gula menjadi energi ya. Jadi gula itu diubah menjadi energi dengan bantuan tiamin ini ya. Terus apabila kekurangan vitamin B1 itu bisa menyebabkan gangguan kerja otak ya dan saraf ya. Juga bisa menyebabkan kerusakan otak ya. Termasuk di sini pada bagian talamus dan hipotalamus ya. Jadi kalau kekurangan vitamin B1 yaitu kinerja saraf dan otak itu menjadi terganggu ya. Nah, bisa juga menyerang pada bagian talamus dan hipotalamus ya. Ya, jadi ini adalah akibat ya kalau terjadi metabolisme etanol ya. Jadi ada beberapa ya. Jadi di sini peningkatan NADH ya, penurunan NAD plus dan bisa terjadi peningkatan asetil CoA ya. Jadi apa di sini dampaknya ya? Jadi bisa pertama itu bisa mempengaruhi jalur glikolisis ya. Dan bisa menyebabkan terjadinya asidosis ya. Asidosis laktat di sini ini bisa terjadi ya karena asam pirufat ya, hasil dari reaksi glikolisis ya, dapat dimetabolisme ya menjadi asam laktat ya, jadi dapat menjadi asam laktat dehidrogenase ya atau LDH ya. Jadi enzim ini mampu mengubah NADH ya menjadi NAD ya. Terus berpengaruh terhadap siklus TCA ya, asam sitrat maupun siklus Krebs ya. Menekan proses glikoneogenesis ya, berarti pembentukan glukosa ya, glikoneogenesis, dan menekan proses oksidasi asam lemak ya. Ini gambaran dari proses ini ya, metabolisme etanol ya. Jadi di sini kita bisa lihat gambar ya dari proses metabolisme dari etanol ya. Jadi seperti yang tadi disebutkan ya, sudah dijelaskan, ini adalah gambarnya ya. Jadi metabolisme etanol di sini ya, di organ hati itu ada dua ya, dengan enzim ADH 75% ya, dan melalui jalur sitokrom ya. Dia ada jalur sitokrom di sini ada 25% ya. Di sini kita lihat ya ada alkohol dehidrogenase ya, ADH ya, maupun aldehid dehidrogenase ALDH ya. Ini asetil CoA ya. Jadi ini bisa kita lihat ya dari grafik ini ya, dari siklus ini ya. Ya, jadi glikoneogenesis ya, tadi udah saya singgung ya terkait glikoneogenesis ya. Jadi pembentukan glukosa ya, yang sumbernya itu bukan dari karbohidrat ya. Ya, kalau di sini prosesnya adalah pembentukan dari glikogenesis ya. Jadi di sini kalau udah
Jadi ini terjadi ya pada organ hati dan ginjal ya. Kalau kolisis dengan glukosa 6 fosfat fosfatase yaitu disebut glikoneogenesis ya. Tadi sudah disebutkan ya yang dari asam. Jadi glukosa karbohidrat di sini bisa dari golongan ya, glukosa, fruktosa maupun galaktosa ya. Nah, sebelum kita masuk ke siklus TCA yang mungkin dijelaskan dulu ya terkait dengan siklus TCA ini ya. Ya, jadi siklus asam trikarboksilat ya atau TCA ya. Jadi merupakan rangkaian ya, serangkaian reaksi kimia yang ada dalam organisme aerobik ya. Jadi untuk menghasilkan energi melalui oksidase ya, oksidasi asetil koenzim ya atau COA ya. Jadi asalnya itu dari karbohidrat, asam lemak dan protein ya. Jadi dalam sistem eukariotik ini ya, di siklus TCA itu sepenuhnya terjadi di mitokondria. Jadi nanti kita bahas sel mitokondria ya. Sedangkan zat antara dari siklus TCA yaitu disimpan dalam mitokondria ya karena polaritas dan hidrofilisitasnya ya. Jadi apabila sel dalam kondisi stres ya, ini mitokondria dapat terganggu ya dan bisa melepaskan isinya ya yang biasanya itu sebagai sinyal bahaya atau di sitosol ya. Jadi mekanisme molekuler ya dari setiap siklus TCA ini ya, jadi masing-masing mempunyai peran ya dalam mengatur imunitas seluler ya dalam stres sel ya, dan terkait implikasinya ya terhadap aktivitas maupun penekanan imun ya. Jadi adapun perantara dari siklus TCA ini ya, jadi ada mengambil beberapa peran ya sebagai metabolit ya dalam proses metabolisme ya. Seperti di sini sekresi insulin ya dan sintesis asam lemak atau FAS dalam mitokondria ya. Jika kondisinya terjadi stres sel ya, maka membran mitokondria ini bisa saya terganggu ya dan bisa melepaskan zat antara siklus TCA ya ke dalam sitosol ya. Jadi pada akhirnya itu dapat berdampak pada imunitas seluler ya. Jadi tadi disebutkan ya terkait asetil CoA ya. Jadi ini jadi asetil koenzim A ini ya merupakan molekul ya yang diproduksi ya dalam pemecahan karbohidrat ya, protein maupun asam lemak ya. Jadi ini dimasukkan dalam siklus TCA ya dengan menggabungkan dengan oksaloasetat ya menjadi sitrat ya. Jadi asetil koenzim A ini ya sebenarnya bukanlah perantara dari siklus TCA itu, namun walaupun seperti itu ya, tingkat dari asetil koenzim ini ya intramitokondria itu sangat penting ya untuk mempertahankan aktivitas dari siklus TCA ini. Jadi di sini bukan perantara langsung ya, tapi keberadaannya itu sangat dibutuhkan ya untuk mempertahankan dari siklus TCA ini ya. Jadi selain dari asetil koenzim A ini ya, ini sebenarnya ya untuk asetil A ini ya, jadi dia juga merupakan prekursor ya dari asam lemak ya, steroid ya, dan asam amino tertentu ya seperti glutamat, prolin, arginin ya, dan
memiliki fungsi penting ya dalam menyediakan gugus asetil ya untuk asetilasi histon ya dalam nukleus ya. Jadi mitokondria ini merupakan ya organel ya yang mengatur jalur metabolisme ya paling efisien ya. Termasuk di sini adalah siklus TCA itu ya atau siklus asam trikarboksilat ini ya. Dan fosforilasi oksidatif ya, yang memasok energi ke seluruh sel ya dalam bentuk adenin trifosfat ya ataupun disebut sebagai ATP ya. Jadi mitokondria ini sangat penting ya dalam banyak proses ya, yaitu detoksifikasi, biogenesis maupun homeostasis ya, kalsium dari intraseluler ya. Terus fungsi dari mitokondria ini juga ya adalah sebagai pengatur utama ya respon imun bawaan intraseluler terhadap bakteri-bakteri berbahaya atau patogen ya. Jadi ini pada saat kondisi ini ya sel stres ya, stres menjadi sel ini adalah mitokondria ya. Jadi mitokondria ini bisa menjadi ini ya organ yang memberikan sinyal bahaya ya saat terjadi stres ya, stres sel ya di sel terjadi ini ya stres ya di dalam sel itu ya. Jadi memberikan sinyal ya. Terus dari penelitian ya, hasil penelitian juga menyebutkan bahwa ya kebocoran DNA dari mitokondria ya, dari mitokondria yang tidak berfungsi ataupun terganggu bisa mengaktifkan sting ya, yang memberikan hubungan potensial langsung antara mitokondria dan respon inflamasi ya. Terus penelitian juga menunjukkan bahwa ya dalam kondisi patologis ya penyakit jadi RNA dari mitokondria itu dilepaskan ya dari mitokondria ya yang tidak berfungsi ya. Ini akan memicu aktivasi dari kekebalan tubuh ya. Pada kondisi stres sel ya, pada kondisi stres sel tadi ya, pada gambar tadi dilihat kondisi stres sel ya. Mitokondria itu melepaskan sitokrom ya, Randros ya yang menginduksi apoptosis ya dan penghancuran sel dan jaringan ya. Selain itu ya, mitokondria ini dalam perantara siklus TCA juga dapat bocor ya dari mitokondria saat sel mengalami stres ya. Jadi dan mengatur respon imun dan stres seluler ya. Jadi dari jika perantara siklus TCA-nya bocor ya, jadi tadi dari gambar itu bisa terlihat ya dari mitokondria ya, jadi saat mengalami stres ya. Jadi mitokondrianya itu bocor ya. Jadi pada saat proses siklus TCA ini ya. Nih, coba kita lihat ya. Ada siklus TCA ya. Terus glikolisis dan laktasi asidosis ya. Jadi siklus TCA ini dipengaruhi oleh tingkat enzim ya, enzim malat dehidrogenase ya. Terus siklus TCA ya yang normal ya akan diubah menjadi oksaloasetat ya dengan mereduksi NAD ya menjadi NADH ya, jadi mengubah NAD terus menjadi NADH ya. Terus pada metabolisme etanol ya, etanol itu diubah menjadi asetildehida ya, asetil
dehida oleh enzim ya. Jadi tadi dilihat ya pada siklus ya, jadi ada ADH ya. Jadi sebenarnya NAD itu ya dirubah menjadi NADH ya karena adanya ALDH itu ya. Jadi karena adanya enzim dehidrogenase ini ya. Jadi NAD menjadi NADH ya. Terus di sini ya metabolisme etanol diubah menjadi asetildehida ya oleh enzim aldehida dehidrogenase ALDH ya. ALDH. Ya tadi yang siklus yang tadi sudah digambarkan ya. Itu di mitokondria ya. Jadi bisa meningkatkan peningkatan NADH itu ya. Jadi tadi dilihat siklusnya ya. Ini di mitokondria ya dan akan menggeser reaksi ke belakangnya. Jadi yaitu oksaloasetat ya menjadi malat ya. Jadi menyebabkan peningkatan malat dan penekanan siklus dari TCA ya. Peningkatan siklus dari TCA ini. Selanjutnya itu malat itu diangkut ya keluar ke dalam sitosol ya untuk diproses lebih lanjut menjadi oksaloasetat ya. Jadi oksaloasetat ini menjadi fosfoenol pirufat ya atau PEP ya. Nah selanjutnya melalui beberapa reaksi ya menjadi glukosa ya, bisa menjadi glukosa. Jadi apabila metabolisme etanol berlebihan ini akan meningkatkan kadar NADH itu ya. Kalau konsumsi alkohol menjadi berlebihan ya. Ya ini kita lihat ya terkait dengan gluconeogenesis ya. Ini adalah tahapan dari reaksi gluconeogenesis ya. Jadi di sini pembentukan glukosa ya dari bahan non-karbohidrat ya. Ini bisa terjadi di ginjal dan hati. Jadi di sini memanfaatkan adanya pirufat ya. Jadi di sini ada pirufat ya dengan beberapa langkah reaksi ya. Dengan mengubahnya jadi oksaloasetat ya, diubah menjadi malat ya. Malat di mitokondria ya. Ini bisa kita lihat ya. Akan berubah menjadi malat ya di mitokondria ya. Terus selanjutnya itu malat diangkut ya keluar ke dalam sitoplasma ya. Jadi dikeluarkan ke dalam sitoplasma ya melalui jalur malat aspartate ya itu diproses kembali ya menjadi oksaloasetat ya. Jadi oksaloasetat ini dibantu karena adanya enzim malat dehidrogenase ya. Selanjutnya itu ya oksaloasetat ini diubah menjadi fosfo ya, fosfoenol pirufat ya yang dapat melalui beberapa tahap ya akhirnya bisa menjadi glukosa. Jadi ini pembentukan glukosa ya dari bahan yang bukan karbohidrat ya prosesnya. Jadi selama metabolisme etanol ya yang berlebihan otomatis akan meningkatkan kadar NADH ya. Jadi akan meningkat ya tinggi ya kadar NADH ya akan mengubah proses ini ya. Jadi bisa mengakibatkan ya pada reaksi aldehida dehidronase ya. Ini menyebabkan peningkatan malat ya di mitokondria ya. Jadi peningkatan malat di mitokondria ini ya. Selanjutnya itu ya ada proses pengumpahan malat ya untuk kembali ke sitosol ya. Ini kembali ke sitosol ya
melalui jalur malat ya, aspartate ya, dan ada peningkatan NADH ya di sitosol ya melalui jalur malat aspartate ya. Jadi peningkatan dari reaksi enzim alkohol dehidrogenase ya, yang prosesnya itu terjadi dalam sitosol ya, sehingga bisa menyebabkan peningkatan NADH di sitosol ya. Terus ini bisa mengakibatkan ya akan kembali ke arah malat ya, sehingga tidak bisa mengolah malat ini menjadi oksaloasetat ya dengan baik untuk pembentukan glukosa ya pada proses gluconeogenesis ya. Terus apa dampaknya ya? Jadi akibatnya itu bisa terjadi penurunan kadar oksaloasetat ya dan kadar fosfoenol pirufat ya di sitosol ya. Jadi ada penurunan reaksi dari gluconeogenesis ya. Ini bisa menyebabkan terjadinya hipoglikemia ya. Sehingga berkurangnya fungsi gluconeogenesis di hati itu bisa menjadi penyakit hipoglikemia sistemik ya. Terus akibatnya lagi ya dari metabolisme etanol ya yang berlebihan ya itu berpengaruh pada oksidasi dari asam lemak ya, fatty acid katabolisme ya. Dari sini bisa mengakibatkan ya tingginya kadar asam ya, jadi meningkatnya kadar asam ya, sehingga mendorong adanya reaksi ya dari ACC ini menjadi meloni koenzim A ya, dan mengakibatkan sintesis dari asam lemak ya, jadi fatty acid sintesis ya, dan menghambat ya ini tadi sintesis fatty acidnya itu meningkat ya. Namun di sini menghambat ya katabolisme dari asam lemak ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi akan mengakibatkan penumpukan trigliserida ya di dalam hati ya, yang bisa menyebabkan penyakit ya hepatosteatosis ya, atau perlemakan di hati. Jadi istilahnya itu ada perlemakan di hati ya. Jadi nanti kita akan belajar ya terkait perlemakan hati itu ya. Jadi metabolisme dari alkohol ini ya, sebenarnya nilai kalori etanol ini ya bisa sampai 29,4 ya, ataupun 7 kilokalori per gram ya. Jadi meminum alkohol ini sebenarnya bisa menambahkan energi ya, yang cukup besar ya, karena kalorinya tinggi ya. Jadi terutama ini pada pengkonsumsi alkohol ya, pada alkoholik ya. Jadi sebenarnya untuk pengaruhnya di sini ya seperti pengaruh akut dari narkotika itu ya. Jadi bisa disebutkan ya melalui efeknya itu pada sistem membran dari neuron ya. Jadi sebenarnya ya alkohol toksisitasnya ya, sebelum kita masuk ke materi perlemakan hati ya, jadi kita tahu sendiri ya dari alkohol itu ya dampaknya ya, gejala-gejalanya ya dari keracunan alkohol ini ya. Jadi biasanya itu kalau secara akut ya, keracunan metanol itu bisa muncul ya 30 menit hingga 2 jam setelah mengkonsumsi alkohol ya. Jadi sebenarnya pada gejala awal ya dari
Toksisitas alkohol itu bisa mual, muntah, pusing ya, kebingungan, penurunan kesadaran sampai depresi. Jadi sebenarnya itu ada 3 tahap ya dari proses metabolisme dari alkohol ini ya. Jadi tahap pertama itu sebenarnya masih sadar ya, dari masih sadar, masih gembira ya. Jadi di sini karena ada efek penekanan pada inti pengobatan otak ya. Itu disebut release fenomena atau fenomena pelepasan. Setelah tahap ini ya, fasenya itu ada fase yang namanya tahap kedua ya, kebingungan di sini ya. Jadi karena adanya penekanan otak ya, penglihatan sudah mulai samar ya, terus komunikasinya ya sudah tidak bisa berkomunikasi dengan baik lagi ya. Terus jadi masuknya ini fasenya adalah fase setengah sadar ya, dan bisa juga akhirnya bisa sama sekali tidak sadar ya. Kalau pada tahap ketiga itu masuk tahap koma ya. Jadi sebelum tahap ini biasanya bisa sembuh ya dan pulih tahap ke tahap ya sampai akhirnya bisa sadar ya. Kalau misalnya sampai ke tahap koma ya, itu bisa ditandai dengan adanya cepat ya, kencang-kencang ya, dan apabila dibiarkan itu bisa masuk ke tahap kematian ya. Terus ada juga dampaknya ya, efek kronisnya tadi sudah disinggung ya. Kalau di hati menyebabkan sirosis ya, jadi kerusakan organ ya, jadi bukan hanya hati ya, jadi otak, jantung, pankreas ya. Jadi alkohol ini juga menjadi faktor risiko ya dari berbagai jenis kanker, gangguan mental maupun lainnya ya. Jadi sebenarnya gejala efek toksik ya kronis ya dari alkohol ini ya, bisa nafsu makan menurun ya, tangan tremor, daya ingat lemah ya, bisa terjadi hipotermia ya, bisa. Dan kalau misalnya terus terjadi itu akan bisa seseorang itu bisa mendadak menjadi pingsan ya. Ini ya terkait efek toksik ya dari alkohol ya, sebelum kita masuk ke perlemakan hati ya. Ini bisa kita lihat ya, jadi di perlemakan hati itu ya, konsumsi etanol itu meningkat ya, itu meningkat terus ya. Ini bisa menyebabkan perlemakan di hati ya. Jadi sebenarnya nilai ambang batas ya pemasukan etanol setiap hari ya, maksimalnya itu ada 60 gram saja ya, kalau perempuan 50 gram ya. Jadi nilai ini juga dipengaruhi oleh berat tubuh ya, kondisi kesehatan maupun obat-obatan. Ini bisa lihat ya, hati yang normal ya dengan yang misalnya sudah terjadi perlemakan dalam sel hati ya. Jadi di dalam hati ini ya, jadi ada daur asam sitrat ya, dan ketogenesis ya diperlambat melalui karena kadar rendah DNA tinggi ya, karena adanya etanol ini ya, karena adanya alkohol ini mengakibatkan ya sintesis asam lemak ya, dan kolesterol itu peningkatan ya, ada rangsangan untuk sintesis asam lemak dan kolesterol ya. Terus apa yang terjadi ya? Jadi dampaknya itu penyimpanan lemak meningkat ya, karena adanya meningkat, jadi bisa mengakibatkan terjadinya perlemakan di hati ya. Terus terjadi pertambahan kandungan lemak hati ya, yang misalnya awalnya itu masih kurang dari 5% ya, menjadi lebih dari 50% ya. Biasanya sifatnya itu reversibel ya, tidak berat. Setelah itu ya pada alkoholisme kronik ya, jadi dari efek toksik kronis ini ya,
Di sini ada perubahan ya fibrotik ya, jadi ada kematian sel ya, adanya kematian sel-sel di hati ya. Kalau sudah masuk ke sirosis hati ya, jadi kerusakan hati ini mencapai sudah mencapai stadium ya, yang tidak reversibel lagi ya. Jadi sudah menyebabkan adanya gangguan fungsi hati ya yang progresif. Jadi semakin ini ya gangguan fungsi hatinya itu semakin meningkat ya. Jadi di sini progresif kalau sudah sampai ke tahap sirosis hati, karena awalnya terjadi kerusakan dulu ya, terjadi perlemakan, setelah itu lanjut ke terjadi fibrosis ya, setelah itu bertahap pada akhir sirosis hati ya. Jadi di sini kegagalan dari fungsi hati ya. Nah, terus bisa kita lihat ya dari perlemakan hati ini ya, jadi ada beberapa gejala yang ditimbulkan ya. Jadi berat organ hati ya lebih banyak ya, 5-10% ya dari berat hati normal. Jadi karena di sini istilahnya ya deposit liver atau fatty liver ya, karena adanya lemak di hati. Jadi ada penambahan berat ya, 5-10% ya. Biasanya tidak menimbulkan gejala ya, jadi misalnya serasa tidak nyaman ya pada perut ya, terasa kayak terjadi kelelahan ya, hilang nafsu makan ya, dan berat badan berkurang ya. Ini dari efeknya ya. Ya, jadi kalau kita lihat ya pada gambar ini ya dari kalau sudah menjadi sirosis ya itu udah irreversible ya, tidak bisa baik lagi ya, sulit ya karena sudahnya udah menetap di sini ya. Tapi kalau kondisinya masih reversible ya bisa semakin buruk atau bisa baik ya kondisi hatinya ya. Jadi yang memicu ya, kondisi lain juga memicu terjadinya perlemakan ya, yang tidak terkait alkohol ya, jadi efek-efek samping obat ya yang masuk ke dalam tubuh ya. Ini misalnya dari golongan kortikosteroid ya, terus zat racun atau toksin ya, terus memiliki kondisi medis tertentu ya, jadi yang memicu selain alkohol ya karena memang misalnya udah ada DM ya, ada hipertensi ya, maupun adanya penyakit hati lain seperti hepatitis ya, malnutrisi, kekurangan nutrisi ya, berat badan turun secara drastis ya, ini obesitas ya, resisten terhadap insulin ya, ini biasanya pada kondisi DM ya. Potensi pemicunya juga adalah memang kadar kolesterol dan TG-nya juga tinggi ya. Jadi perlemakan ini juga beberapa kondisi ya yang menyebabkan, yang menjadi faktor risiko ya terjadinya perlemakan di hati di luar alkohol itu ya. Ini ya, jadi ini bisa kita lihat ya, jadi liver ya, terus karena adanya konsumsi ya lebih dari 50 atau 60 gram etanol setiap hari, ini menyebabkan fatty liver ya, ataupun perlemakan di hati ya. Jika kondisinya meningkat terus ya lebih dari 160 gram etanol ya, ini bisa menjadi sirosis hati ya, yang bisa berdampak pada kematian ya. Terus bagaimana mencegah ya supaya tidak terjadi perlemakan hati ya. Jadi kalau obesitas otomatis dilakukan penurunan berat badan ya. Terus jika disebabkan oleh alkohol ya berarti harus berhenti mengkonsumsi alkohol ya, karena tadi kita juga sebutkan bahwa ada perlemakan yang bukan disebabkan oleh alkohol ya. Jadi otomatis itu kalau bukan juga dari alkohol otomatis mengurangi faktor-faktor risiko ya. Diet seimbang ya,
olahraga teratur, menghindari obat-obatan yang tidak perlu ya. Jadi kadang memang ada orang itu dikit-dikit minum obat, walaupun sakit demam biasa minum obat. Ya. Jadi mungkin karena kan penawar racun itu kan ada di hati ya. Jadi kalau misalnya mengurangi konsumsi obat itu kan otomatis mengurangi kerja sel hati ya. Kalau sirosis semakin parah ya, jadi otomatis yang harus dilakukan adalah mengganti organ hati itu atau transplantasi hati ya, dengan membuang sel hati yang rusak dan diganti dengan sel hati yang sehat. Tapi ini kan biayanya sangat mahal ya kalau akan dilakukan transplantasi hati ya. Kenapa miras oplosan ini bisa mematikan ya? Karena sebenarnya bisa menyebabkan ya ada asidosis ya. Ya, jadi bisa jadi di sini ya ada beberapa zat ya yang bisa memabukkan ya dari alkohol jenis etanol ini ya, apalagi terkait dari miras ya oplosan ya. Miras oplosan ini biasanya etanol itu diganti-ganti ya, diganti ataupun dicampur ya dengan metanol yang harganya lebih murah ya. Jadi di sini ya bisa menyebabkan kematian ya. Jadi ini dari sumber artikel Science Pop ya. Kenapa miras oplosan itu bisa mematikan ya? Jadi sebenarnya ya di metanol ini zat antara ya yang memang sifatnya sangat beracun ya. Jadi metanol, formaldehid ya, asam format. Jadi di proses metabolismenya di sini ya. Jadi di sini bisa menyebabkan ya sakit kepala, linglung, kelelahan, gemetar ya, penurunan fungsi otak, bahkan koma ya. Jadi di sini apa dari proses metabolisme ini metanol formaldehid terus asam format ini bisa menyebabkan asidosis ya. Tidak bisa menyebabkan molekul energi itu tidak ada ya, dan bisa berdampak pada kebutaan. Dan memang banyak kasusnya yang kita lihat ya di media-media ya, orang yang meninggal karena mengkonsumsi miras oplosan ya yang dibuat sendiri ya, karena mencari etanol yang harganya lebih murah ya, namun tidak mengetahui dampaknya ya, jadi akhirnya bisa menjadi penyebab kematian ya. Terus di sini lagi ya ada perbedaan ya antara metanol, dan etanol ya. Kalau dari etanol ini kita lihat sifatnya ya alkohol yang dibuat ya melalui fermentasi ya, bisa dari madu, gula, sari buah maupun bibian ya. Aman dikonsumsi dengan dosis tertentu, intinya itu sesuai dosisnya ya. Namun kalau berlebihan ya dapat menurunkan kemampuan berpikir ya. Jadi tadi disebutkan juga efeknya menurunkan kecerdasan ya, merusak saraf ya, dan gangguan perilaku ya. Sedangkan kalau metanol ini ya jadi biasanya digunakan sebagai bahan obat cair, nyamuk cair ya, jadi biasanya di industri ya, jadi pembersih ataupun penghapus cat ya. Tidak aman dikonsumsi ya dan dapat mengakibatkan kematian. Sifatnya sangat toksik ya dan mudah terbakar ya. Jadi etanol ini ya penyerapannya ya diserap dari saluran cerna, jadi biasanya membutuhkan 30 sampai 60 menit ya setelah dikonsumsi. Jadi etanol ini didistribusi ke tubuh ya, ke saluran tubuh dan jaringan ya, jadi melintasi darah maupun plasenta ya.
Jadi etanol ini ya biasanya untuk kadarnya ya di kadar etanol pada minuman keras itu biasanya juga beragam ya sesuai dengan jenisnya ya. Dan kalau masuk ke dalam tubuh ya otomatis akan memberikan dampak ya, baik itu disengaja maupun tidak disengaja ya, karena efek toksik yang tinggi ya. Tadi disebutkan bahwa kalau masuk ke dalam tubuh ya, ke lambung ya, bisa menyebabkan gastritis ya, atau radang pada lambung ya. Jadi kalau misalnya alkohol dalam rantai pendek ini ya, etanol ya jenis rantai pendek ya, jadi molekulnya itu cepat larut dalam air ya, dalam waktu kurang dan 30 menit ya, dan penyerapannya mudah dalam sistem pencernaan ya. Jadi setelah masuk ke dalam tubuh ya, itu etanol itu ya cepat diserap ya, tanpa proses perlumpahan ya dalam lambung dan usus halus. Setelah itu akan menyebar ke seluruh jaringan ataupun cairan tubuh ya, sesuai kadar dalam darah ya. Jadi sebanyak 2% sampai 8% itu diekskresikan melalui paru, urin, saliva, air mata, dan pernapasan ya. Jadi untuk pemeriksaan dapat menggunakan sampel saliva, darah, urin, dan udara ekspirasi ya. Jadi untuk analisa screening etanol ya dapat menggunakan uji LFI ataupun uji konfirmasi dengan metode kromatografi gas ya. Terus mungkin nanti bisa dipraktekkan ya, jadi bisa dilakukan pemeriksaan alkohol ya di dalam urin ya. Jadi dilakukan pemeriksaan ya, kalau misalnya nanti pada saat praktikum ya bisa melihat dengan metode reaksi warna ya. Sebenarnya reaksinya metodenya cukup sederhana ya, namun cukup akurat ya, dan sebenarnya mudah untuk dilakukan ya. Jadi sebagai analisa kualitatif ya, kandungan alkohol dalam dalam urin ya. Kalau misalnya dalam urin, jadi nanti kita akan membandingkan warna ya. Jadi jadi reagen yang digunakan itu kalium kromat ya dan asam sulfat ya. Sebenarnya bahan dasarnya nanti kita akan lihat ya perubahan warnanya ya. Kalau tidak terlihat perubahan warna itu biasanya hasilnya negatif ya. Kalau positif itu bisa berubah ya menjadi hijau ya. Terus kalau invalid terjadi perubahan warna maupun perubahan warna selain dari warna hijau itu gambaran dasarnya ya. Terus ada ya POCT ya, jadi juga bisa dilakukan secara POCT ya, pemeriksaan strip ya, mengacu pada pengujian ya secara dekat terhadap pasien ya, untuk memberikan hasil yang segera ya. Nah, jadi biasanya dilakukan sebagai ini ya, untuk pengujian obat yang disalahgunakan ya, dan alkohol ya. Jadi untuk pemeriksaan berdasarkan POCT ini juga bisa dilihat dari beberapa sudut pandang ya. Jadi ada reaksi dan reaksinya ya, ada beberapa jenis, ada aglutinasi atau antibodi kromogenik dan obat kromogenik konjugat ya. Berdasarkan visual ya, jadi pengamatan hasil bisa visual dan semi otomatik ya. Dan berdasarkan bentuk ya, ada strip ya, teskap dan ataupun otomatik ya. Jadi di sini ya etanol dalam saluran pernapasan ya. Jadi berdasarkan Henry ini ya,
bahwa dalam wadah tertutup pada suhu dan tekanan tertentu setelah larut dalam larutan ya akan berada dalam equilibrium ya dengan udara di atasnya. Jadi distribusi etanol antara darah dan udara alveolar ya pada suhu 30 derajat Celcius adalah 2100/1 ya. Ini adalah faktor yang digunakan untuk mengubah ya breath alcohol concentration ya menjadi bug ya. Jadi dengan itu 2100 liter udara alveoli yang akan mengandung jumlah etanol yang sama dengan 1 liter darah. Ini disebut sebagai metode invasif ya. Ini metode untuk memperkirakan aja ya secara kuantitatif kadar alkohol di dalam darah ya. Kelebihan menggunakan etanol ya dalam sel napas ya dengan metode ini ya sehingga cepat ya, namun kelemahannya memerlukan kalibrasi yang teratur ya dan kerja sama pasien ya agak sulit, misalnya pasien itu dalam kondisi koma ya. Jadi dengan penyerapan cairan merah ya, jadi dengan 2 panjang gelombang ya 337 dan 394 m ya, jadi dapat mengidentifikasi dan mengukur etanol ya. Instrumen ya yang modern ya bisa menggunakan sel bahan bakar ya. Jadi di sini oksidasi dari etanol itu menghasilkan ya harus misalnya di sini toxilizer ya atau perangkat oksida semikonduktor yang menggunakan sensor spesifik etanol ya. Jadi di sini menggunakan sensor ya. Nah, jadi sensor oksida semikonduktor ini memiliki banyak manfaat ya dengan biaya rendah ya, konsumsi daya rendah ukuran kecil ya. Tetapi di sini membutuhkan kalibrasi ya lebih sering dari perangkat yang digunakan ya. Terus etanol dalam saliva ya, rasio etanol saliva di sini ya. Jadi darah akan terjadi keseimbangan ya setelah 30 menit ya, setelah penghentian minuman ya. Dan akan tetap selama paling sedikit 6 jam ya. Jadi cairan oral ya atau seperti saliva dapat dipakai sebagai alternatif spesimen ya pengukuran etanol ya dalam darah maupun pernapasan ya. Jadi reaksi stick ya ataupun strip ya alkohol dalam saliva ya atau AST ini masuk dalam pengukuran semi kuantitatif ya, di mana prinsipnya ya etanol itu dioksidasi oleh enzim alkohol oksidase ya dan hidrogenase peroksida yang akan menghasilkan asetildehida ya ataupun etanol ini akan bereaksi dengan tetrametilbensidin ya dengan adanya peroksidase ya. Kalau ada metanol, etanol dan alkohol itu akan memberikan hasil yang positif ya. Jadi warnanya akan berbeda-beda ya dengan Pak reaktif ya dan bisa diamati kurang dari 20 detik ya. Setelah misalnya ujungnya dibasahi dengan sampel saliva ya yang konsentrasi alkohol itu lebih besar dari 0,02 ya. Jadi di sini ya ada keterbatasan juga ya maupun ada kelebihan ya. Keterbatasannya itu ya oksidator kuat yang akan memberi positif palsu ya dan zat reduksi seperti asam askorbat ya dan L-dopa ya dan akan mengurangi sinyal yang biasanya akibat mengkonsumsi makanan dan obat tertentu ya. Untuk kelebihannya ya memiliki reliabilitas validitas yang baik ya dan memiliki kelebihan dibandingkan metode yang lainnya ya. Terus untuk kelebihan tes AST ya, ini biasanya dipengaruhi oleh adanya darah di rongga mulut ya. Itu sifat invasif ya. Meminimalkan risiko cedera ya untuk staf dan tusukan jarum untuk pasien ya. Memberikan penanganan ya dalam 5 menit ya, juga bisa digunakan untuk menentukan kadar etanol ya. Saliva postmortem ya. AST-nya biayanya itu lebih rendah ya, jadi bisa menjadi juga alternatif ya, biaya efektif ya. Jadi
di mana masyarakat ya, jadi bisa digunakan ya. Jadi misalnya di sini untuk masyarakat yang kondisi mabuknya itu masih kurang sampai tingkat sedang ya. Jadi metode-metode yang bisa digunakan ya, jadi ada metode kromatografi ya. Jadi kalau kadar alkohol dalam darah ya bisa dideteksi dengan metode kromatografi gas ya, metode spektrofotometri ya, dan metode khusus lainnya ya. Jadi kekurangannya sebenarnya untuk spesimen darah ini memerlukan waktu ya, mahal, dan membutuhkan keterampilan teknik analisa laboratorium. Jadi kompetensi SDM-nya itu ada keterampilan khusus ya. Ini mungkin bisa melihat di YouTube ya. Ini adalah linknya, bisa nanti di searching sendiri ya. Ya. Jadi ini mungkin akhir dari materi ini. Nanti selanjutnya mungkin kita akan melakukan praktikum ya untuk analisa alkohol ya. Jadi nanti kita akan menggunakan sampel urin ya untuk pemeriksaan alkohol ini ya. Dan juga mungkin bisa digunakan ya untuk identifikasi alkohol ini dengan sampel saliva ya. Jadi urin dan saliva bisa digunakan untuk praktikum identifikasi alkohol ya. Jadi mungkin sekian ya untuk materi hari ini ya. Tetap semangat belajarnya ya, dan sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya ya. Salam sehat untuk kita semua ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.